Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Sore ini saya kedatangan tamu istimewa. Kalau udah bawa wayang begini, siapa lagi yang datang? Kalau nggak datangnya sang dalang. Yang kurang sore ini cuma nggak ada sindennya. Jadi gersang, wayangnya gersang. Pemirsa, pekan ini kita mendengar rame, jadi polemik soal wayang yang diceramahkan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Betul, ceramahnya 2 tahun lalu. Dan ada jemaah yang bertanya tentang hukum wayang. Dan Ustadz Khalid waktu itu justru menjelaskan menurut pendapat atau jalan pikiran dia bahwa budaya Islam itu, karena kita orang Islam, kita harus ikutin budaya Islam. Bukan budaya di luar Islam yang diislamkan, kira-kira begitu. Jadi budaya Islam yang Islamnya yang jadi budaya maunya Ustadz Khalid Basalamah. Ini tiba-tiba jadi heboh karena dianggap mengharamkan wayang. Dan bahkan ada pementasan di pondoknya Gus Miftah yang dikaitkan dengan ucapan Khalid Basalamah. Yang dalam pementasan itu seolah-olah salah satu tokoh wayang itu Khalid Basalamah sendiri. Dan karena ini menyangkut wayang, yang paling berhak ngomong sebetulnya ya tokoh wayang Indonesia, yaitu Sujiwo Tejo. Selamat sore, Mas. Sore, Pak Karni. Bagaimana Mas Jiwo lihat polemik ini? Ya sama sinisnya kalau Malaysia mengaku punya wayang, terus itu Pak Karni, terus kita ribut. Wayang milik kita. Reog diaku Malaysia, kita ribut, reog milik kita. Padahal reog sendiri nggak kita rawat. Nggak kita, sampai mereka pentasnya di lampu-lampu merah reog itu. Gitu loh, nggak ada yang nanggap. Tapi begitu diklaim Malaysia, enggak, itu punya kita. Wayang sama aja, begitu diklaim Malaysia, semua kayak jadi cinta wayang gitu loh. Padahal nggak pernah nonton wayang. Padahal nontonnya drakor. Drakor. Iya, apa Sun Heng Xin, terus Vincenzo, terus The Word of Marriage, nontonnya The Crash Landing on You, itu kan gitu. Hafal semua. Nah, saya juga nonton drakor selama COVID. Jadi gitu Pak Karni. Jadi reaksi saya yang pertama, itu pun saya disalahkan. Coba sekarang bantuin logikanya. Jo, apakah untuk membela wayang harus cinta wayang? Nah aku pikir kalau nggak cinta wayang tapi ngebela wayang ya berarti tujuannya cuma mau ngebukin ustadz ini. Gitu. Ngapain? Saya sebagai dalang nggak merasa dibela tuh. Kalau mau ngebela wayang, nanggap wayang. Supaya sinden-sinden saya hidup. Saya ini bikin wayang begini nih Pak. Ini ngidupin para perajin. Ini wayang saya bikin sendiri. Wayang-wayang mini nih. Ini satu wayang ini Pak Karni rata-rata 400.000. Nah ini menghidupi perajin di Solo, di Wonogiri, di banyak. Dan melestarikan budaya juga. Iya kan, bisa. Ya kalau misalkan harga-harga naik kayak sekarang kan minimal bisa digoreng jadi kerupuk rambak gitu, dimakan kan bisa kan minimal. Minyaknya yang mahal, Mas. Cuman minyaknya yang mahal. Itu kan banyak
seniman ngeluh waktu awal-awal pandemi itu Pak Karni. Pemain violin, saya sering di WA. Iya, iya. Mau ngejual violinnya, ada yang jual gitarnya. Paling enak dalang. Kenapa? Masih bisa makan. Makan wayang dijadiin ini kerupuk rambak. Tapi waktu itu minyak goreng masih murah. Jadi masih bisa lah, mampu lah ya. Jadi gitu. Jadi Mas Jiwo sendiri nggak tersinggung dengan ceramah Ustadz Khalid Basalamah yang kemudian beredar, walaupun nggak panjang, cuma karena itu menjawab Harusnya pertanyaan. tersinggung supaya aku nggak dibilang kadrun. Oh, supaya kan dibilang kan. Karena aku nggak tersinggung, sekarang aku dibilang kadrun. Gimana gitu loh logikanya. Enggak, sekarang salahnya Ustadz Basalamah. Tapi nanti dikira aku pendukung dia, mau kenal aja enggak, setuju juga enggak sama pendapatnya. Cuman bener kalau dia memang yakin itu haram, apa salahnya ngomong haram? Kan dilindungi undang-undang berpendapat. Lu jangankan wayang-wayang ini kan bikinan orang Pak Karni. Sejak Wali Songo sudah ada wayang, tapi sebelumnya kan udah dibikin. Babi aja bikinan Tuhan diharamkan nggak apa-apa kok. Babi itu bikinan Tuhan tuh. Diharamkan, apalagi cuma wayang. Cuman yang yakin bahwa babi nggak haram kan tetap makan. Iya. Yang yakin bahwa bir nggak haram tetap itu di Tangerang kita masih bisa beli bir kalau malam-malam itu. Walaupun agak susah di Jakarta, tapi tetap ada bir. Artinya penonton wayang tetap ada. Jadi persoalannya di mana? Jadi biar Khalid Basalamah bilang haram tuh hak dia. Hadiah dong. Si Jiwo Tejo bilang halal kan. Ya saya tetap mendalang. Yang mendalang. Ya sama dengan kayak bir lah. Ada ya. Iya. Ya kalau mau gampang ya di Bali, tapi di Tangerang juga kita masih bisa dapat itu. Ya lebih lagi ekstrim babi tadi. Bikinan Tuhan loh Pak, diharamkan. Nggak apa-apa tuh. Ini bikinan orang. Jadi kalau kembali ke budaya, menurut Mas Jiwo antara Islam dan budaya wayang dalam hal ini atau budaya Indonesia tradisional yang lain itu saling mendukung atau berlawanan? saya praktisi dalang ya, jadi sebetulnya nggak terlalu bisa menjawab, saya cuma pelaku. Tapi kalau merujuk Profesor Edi Sediawati, arkeolog, jadi sejak Wali Songo, tetap lakonnya tetap di wayang itu Pak, tapi perannya beda. Misalkan dewa-dewa diperankan sudah jadi malaikat. Walaupun namanya tetap Dewa Bayu, Dewa, tapi lebih sebagai malaikat. Jadi bertentangannya di mana? Saya nggak ngerti juga. Kalau begitu, wayang yang sebelum Islam masuk ke Indonesia dan kemudian setelah Wali Songo itu tetap dipiara gitu. Tetap dipiara, tapi kan waktu itu juga ada Sunan Giri, ada perbedaan di antara. Ada yang mengharamkan wayang juga, wayang yang berbentuk persegi 3 dimensi itu dianggap punya nyawa dan nggak boleh, makanya harus pipe. Terus diganti bentuk pipe seperti ini. Jadi kan nggak boleh melambangkan dan tidak boleh melambangkan orang. Makanya ini sangat gak masuk akal Pak Karni sebetulnya. Masa tangannya lebih panjang dari lutut? Bayangin tangan saya segini Pak. Ini tangannya di bawah lutut loh Pak. Dan gak masuk akal juga secara bentuk, masa ada hidung kayak gini. Ini anak milenial sekarang kalau ditanya, ini burung. Burung, bener anak-anak milenial nggak tahu, ini burung. Yang sok membela wayang itu gitu loh. Ini mungkin kalau ditanya ini apa, ini burung. Jadi tidak melambangkan manusia Pak Karni. Jadi memenuhi bahwa dia nggak boleh membuat foto, ada yang mengharamkan foto, bahkan kan ada kan. Ini bukan foto orang. Pak Karni juga bukan, Pak Jokowi juga bukan gitu. Jenderal Dudung juga bukan gitu. Nggak mana ada orang rambutnya begini. Saya nggak ngerti. Jadi, tapi kalau diharamkan, salahnya di mana juga yang mengharamkan?
Ya tidak hanya itu, mungkin dasarnya juga apa, mengharapkan. Nah, Pak Karni, maksud Pak Karni apa dasarnya mengharap? Ya dia pasti punya dalil-dalil yang misalkan membuat ini jadi berhala atau apa, tidak Nah, ada. kalau itu terjadi, ya haram. Tapi Iya kalau makanya. tidak jadi berhala, ya jadi kesenian aja. Ya kalau gitu, Berhala itu kan sesuatu yang kita yakini dan kita seperti apa ya, seperti di seolah-olah punya roh hidup, roh lah. Kalau dia patung punya roh gitu. kalau gitu yang harus dimusnahkan sebetulnya alfat. Udah jadi berhala kan di kampung-kampung. Betul. Kalau nggak pakai alfat malu. Alfat. Alfat, Alfat atau Ferrari atau itu kan udah jadi berhala. Sebetulnya kalau memang orang nggak menyembah wayang, orang menyembah itu. Jabatan menteri juga harus dimusnahkan karena jadi berhala pada rebutan. Gitu loh Pak. Jadi kalau memang wayang sebagai berhala. Pada kesempatan ini saya bisa memahami Dalang Warseno Sleng itu adiknya Mas Anom yang dia menghantam. Khalid, Ustaz Khalid. Ya tidak bisa dibilang begitu karena dalangnya tidak mengakui itu, Tidak menyebut nama. tidak menyebut, dia pokoknya berjenggotan dan jenggotan itu juga dewa-dewa juga rata-rata jenggotan Pak, ini juga jenggotan Pak. Masa ini terus dibilang kadrun itu bisma Pak, jenggotan Pak gitu loh. Ini kesatriannya. Jadi dari dulu juga sudah ada jenggot. Gitu loh. Nah, yang bagus dari Warseno adalah yang pentas di tempat Gus Miftah itu, yang mukulin tuh Baladewa, Pak. Saya nggak bawa kebetulan wayangnya Baladewa. Baladewa itu orangnya memang kasar. Jadi kalau itu dinilai melanggar pakem, enggak juga, karena Baladewa memang begitu. Jadi dari segi itu aku belain yang Warseno. Jadi Baladewa itu kalau ngamuk, Pak, bukan cuma tangan kakinya nendang, mulutnya maki-maki. Itu Baladewa. Jadi nggak ada yang salah sebetulnya. Jadi gimana Pak? Jadi kira-kira ini yang diributkan atau dipolemikkan sekarang ini, ya artinya nggak ada perlunya jadi polemik. Ada perlunya untuk menutupin minyak goreng. Untuk nutupin wadas mungkin. Atau untuk nutupin... Oke. Tapi kembali ke saya lumayan aktif juga di beberapa organisasi pedalangan. Ada Senawangi, Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia, sama Pepadi, Persatuan Pedalangan Indonesia. Ketika dimintai pendapat, saya bilang udah nggak usah diladenin. Ini yang bela-bela wayang ini ya bukan pecinta wayang. Mereka sebetulnya nggak peduli pada wayang. Mereka hanya peduli gimana cara ngebukin kalangan yang mereka benci. Itu aja. Sekarang saya minta diskusi ke Pak Karni. Pembelaan mereka gini, Jo, apakah untuk membela wayang harus cinta wayang, harus ngerti wayang? Apakah untuk membela koteka, misalkan, harus pakai koteka? Apakah untuk membela pemerkosa, harus diperkosa? Bisa nggak Pak Karni sekarang saya malah wawancara? Saya nggak bisa jawab. Tapi saya tahu logika itu nggak bener gitu loh. Dan saya pakai gini, you kalau mau membela wayang tunjukkan bahwa kamu cinta wayang. Lu nggak bisa. Apakah untuk membela pemerkosa harus diperkosa? Harus gimana Pak? Ya, dalam hal itu Mas Yo jauh lebih benar. Bahwa ya kalau orangnya mencintai wayang, ya pasti dia belain wayang lah. Tapi kalau orangnya kenal juga enggak, nanti nanya ini apa, bagaimana dia bisa, kok dia bisa terpancing untuk membela gitu loh. Sementara orangnya juga yang mau diserang juga tidak menuju ke permusuhan,
tapi dia Ya makanya. menjawab dari apa ya, jamaahnya yang bertanya. Tapi kalau secara sejarah Islam sendiri di Indonesia memang banyak dipengaruhi wayang, karena konon Wali Songo itu mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa itu memang pakai wayang. Makanya Ya, karcisnya aja sahadat, Pak. eh, Tiketnya sahadat. Waktu zamannya Wali Songo Dalang, Sunan Kalijaga, nonton gratis tapi yang datang baca sahadat. Gitu-gitu loh. Tiketnya. ya apa yang terjadi di Indonesia kan sebetulnya untuk kita sekarang ini luar biasa ya. Negeri yang dulunya bukan Islam, Islamnya datang bisa 90% jadi Islam. Lah, ternyata bagaimana caranya? Karena sekarang kalau orang mengembangkan agama kan yang ada konflik atau bentrok dengan agama yang udah ada. Tapi ini kok bisa dengan damai? Ternyata katanya karena pakai budaya yang ada di negeri itu sendiri. Dalam hal ini budaya Jawa. Ya, ya. Jadi kalau kita lihat dari abad ke-12-an sampai ke-14 itu seret ketika melalui saudagar-saudagar itu. Ya. Islamnya. Tapi begitu melalui budaya cepet banget. Karena cocok banget, Pak. Misalnya ya, Bima ini satu-satunya tokoh, Pak Karni, yang tidak pernah menyembah siapapun. Katakanlah ini Kresna. Semua orang menyembah Kresna. Kresna itu titisan Wisnu. Tapi Bima ini nggak pernah menyembah, Pak. Bagi saya ini sangat Islam karena terjemahan dari Alhamdulillah adalah segala terima kasih itu hanya mengerucut kepada Tuhan. Gitu loh. Kurang Islam gimana? Alhamdulillah itu kalau kita nanya ke kiai-kiai, segala puji, segala terima kasihku hanya mengerucut pada Tuhan. Kalau aku diundang Pak Karni di sini, aku basa-basi aja terima kasih ke Pak Karni. Padahal di batinku aku terima kasih kepada Tuhan yang menggerakkan Pak Karni undang aku. Ketika Pak Karni datang sebagai saksi anakku nikah, ya pasti aku pura-pura makasih. Badanku pura, tapi di siniku karena Tuhan menggerakkan Pak Karni datang. Kurang Islam gimana? Dia yang dipilih sebagai orang Jawa sebagai tokoh dengan tasawuf tertinggi. Karena dia nggak pernah menyembah orang. Tapi punya tata krama. Walaupun dia nggak pernah menyembah, dia nggak kurang ajar. Gitu loh Pak Karni. Ada banyak contoh-contoh lain di dalam kukunya Bima sendiri. Ini sangat tauhid Pak Karni. Kalau diwayangkan begini. Jadi 5 hal, ini bukan porno. Jadi 5 hal bisa sholat, bisa rukun Islam, digenggam jadi satu, set, itulah tauhid. Ini gini. Jadi banyak kalau aku bisa ini, dia mencapai sembah tertinggi ketika di samudera. Dia bertemu dengan Tuhan dalam tanda kutip yang namanya Dewa Ruci. Yaitu dirinya sendiri. Bukankah kita juga di situ di Islam? Kenalilah dirimu sendiri. Kalau kau kenal dirimu sendiri, kau kenal Tuhanmu. Ya. Terus, hei Bima masuklah ke dalam. Hei kamu jangan sok. Badanku gede, kamu kecil. Aku adalah dirimu Bima. Kalau kamu masuk ke dalam diriku, jangankan kalau kamu sudah kenal dirimu. Jangankan kamu, semesta ini bisa masuk. Semesta ini bisa kamu pahami. Kurang Islam gimana? Enggak. Jadi, cuman ketika dibilang haram, aku enggak tersinggung. Wallahi. Karena itu hak. Lu katanya kita menghargai perbedaan pendapat. Kecuali kalau yang diharamkan adalah kesepakatan kita bernegara. Misalnya, lagu Indonesia Raya itu ada di konstitusi. Bahasa Indonesia haram. Itu baru bermasalah gitu Pak. Bendera. Lu wayang nggak ada di konstitusi Pak. Mau diharamkan ya monggo.
Wujud dari perbedaan. Yang penting yang yakin bahwa yang nggak haram, toh tetap bisa nonton. Saya di Senawangi, Sekretariat Nasional Pedalangan Indonesia, termasuk yang agak keberatan kalau menghadapi ini. Nggak tahu didengarkan atau enggak. Gimana Pak Gani? Terus apa tanggapan Mas Yo sekarang ini, kasus ini dibawa ke ranah pidana dan dilaporkan ke polisi atau dipolisikan? Saya dengar Pak Kapolri sudah bikin surat edaran, pasti Pak Mas Gani tahu kan. Hal-hal yang begini mending dimediasiin. Iya. Karena kalau nggak selesai-selesai Pak. Nanti kelompok sana, jadi gini loh, sekalian saya mau klarifikasi di sini. Aku nggak ada urusan dengan Ustadz Khalid Basalamah. Ya kenal juga enggak. Kenal juga enggak dan nggak setuju sama pendapatnya. Tapi aku termasuk orang pengagum Voltaire, filsuf besar Perancis, bahwa aku tidak sependapat dengan pendapatmu, tapi hak kamu untuk menyatakan pendapat aku bela sampai mati. Nah itu nggak bisa diterima di sini, dianggap aku kadrun, tae gitu. Dari mana aku kadrun gitu? Wong sholat aja juga pating gradul kayak gini, dari mana kadrunnya gitu? Apa gara-gara kita semakin sensitif? Bisa sih. Gara-gara kita semakin sensitif. Nah, penyebab sensitifnya itu apa saya nggak tahu, Pak Karni pasti lebih tahu. Dulu kita bisa guyon tentang kenapa kok Yesus begini, itu kan, ingat nggak? Nggak usah salah lanjutkan nanti ada. Tapi dulu nggak apa-apa. Kenapa kok kalau orang tertentu manggil Tuhan pakai toa, ya gitu. Kenapa yang satunya manggil Om, ya itu guyon dan ledek-ledekan dan di forum zaman Pak Harto loh. Tapi sekarang kita nggak berani. Bahkan untuk ngomongin bahwa rumah ibadah mestinya nggak selalu berisik karena di sekitarnya mungkin ada orang yang lagi sakit. Ya, kita nggak berani sekarang, Pak. Sekarang Departemen Agama akan mengeluarkan jangan terlalu ribut atau apa, rumah ibadah. Ada yang keberatan. Apa gara-gara Saya di Bandung bikin sanggar Pak di Bandung. Saya nggak sekaya Pak Karni tapi lumayan lah hidup saya ini gitu. Saya punya sanggar. Rencana saya Pak, ada pembacaan puisi di situ seminggu sekali, ada drama. Nggak bisa Pak. kenapa? Ribet terus. Ada suara terus. Gimana? Padahal katanya saya dengar ada satu kelompok agama itu dewan rumah ibadatnya ini, dewan rumah adat ini Indonesia itu ya yang dipengeras suarakan tuh cuman panggilan ibadah aja gitu. Yang lain-lainnya nggak usah. Ini terus Pak. Jadi sudah. Akhirnya cuman untuk ngumpul-ngumpul aja. Karena kita nggak bisa tahu begitu kita menjadwalkan ada pembacaan puisi, tahu-tahu ada, sana ada. Wah, bisa sekian jam. Tapi ini masa sensitif, jadi kita nggak berani. Jadi wayang ini Pak Karni cuman apa ya? Ini bukan betul-betul bukan persoalan kita. Persoalan kita sekarang sensitif di banyak hal. Sensitif di banyak hal. Dan yang lebih penting itu omongan. Pak Karni boleh nggak Pancasilais tindakannya, tapi yang jelas bilang saya Pancasilais, gitu loh. Pak Karni boleh nggak cinta wayang, bilang aja tapi saya pecinta wayang. Itu yang lebih dihargai. Mulut. Padahal saya selalu bilang, kalau kalian cinta wayang, udah nanggap wayang. Kalau punya duit, kalau nggak punya duitnya sedikit-sedikit urunan, nanggap wayang. Satu tanggapan wayang itu Pak Karni, yang ini lepas dari penelitian, itu menghidupi tukang bakso. Karena pasti ada, wayang itu tontonan happening art, pasti di luar. Kalau Pak Mantep almarhum itu dalang misalkan di Taman Mini, itu minibus dari Tangerang, dari Bogor, dari orang-orang Jawa yang itu berapa secara ekonomi?
belum catur 3 langkah. Itu masih ada, Pak. Tukang rebus, jagung rebus, kacang, Rokok. tukang itu di Taman Mini itu, Pak, di Monumen Pancasilanya. Itu penuh, Pak. Apalagi kalau yang dalam Mas Mantep, Entus Susmono almarhum Bupati Tegal itu almarhum. Ekonomi itu berputar, Pak. Dan ada mesin ekonomi yang dibikin oleh Pak Mali sama leluhur kita sangat cerdas. Saya bisa bikin wayang. Saya bisa menatah, saya bisa. Menatah ini, nyungging ini mewarnai saya bisa. Tapi begitu Pak Karni sudah jadi dalang, nggak boleh. Harus orang lain. Tak pikir-pikir supaya ekonomi berputar kan. Iya. Gitu loh, Pak. Pemerataan juga. Pemerataan. Nah itu yang orang lupa dari wayangan adalah ekonomi yang itu bisa sampai 10 minibus, Pak. Sing minibus sing orange itu apa namanya? Minibus ya? Apa? Metro Mini. Metro Mini kan yang mikrolet, yang itu banyak, Pak. Belum tentara. Tentara pasti suka wayang, nggak tahu kalau polisi, gitu loh. Itu biasanya tentara suka wayang, gitu loh. Gitu Pak Karni. Jadi nggak ada masalah saya. Pemirsa, jadi bagi Mas Sujiwo Tejo dalam terkenal di negeri ini, ucapan ataupun ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah yang banyak dihebohkan gara-gara dianggap memojokkan atau menghina wayang, itu malah bagi beliau tidak ada masalah. Jadi beliau walaupun beliau sendiri tidak sependapat dengan Ustadz Khalid Basalamah, tapi bagi Mas Sujiwo Tejo adalah haknya dari Ustadz Khalid Basalamah untuk mengatakan, kalaupun mengatakan wayang itu haram, walaupun dia sendiri. Saya nggak mendengar bahwa beliau mengatakan wayang itu haram. Saya nggak mendengar. Kalaupun. Iya. Ya. Dan yang dimusnahkan itu, Pak, saya sudah dengerin. Bagi mereka yang udah tobat. Jadi bukan wayang musnahkan. Kalau Pak Karni udah tobat nasuha, ya wayang-wayang Pak Karni, ya buat apa lagi kan? Ya terserah kan bagi yang yakin kan. Pak Karni kadrun sih masalahnya. Padahal selama ini dia dituduh kadrun. Pemirsa, itulah obrolan kami sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bahwa budaya kita ini mau dibilang apa juga hak dari orang yang punya pendapat. Tapi bagi Mas Jiwo sendiri, dia mencintai wayang. Dan dia ikut di organisasi pewayangan yang ada. Pemirsa, kita ketemu lagi di Karni Ilyas Club yang akan datang.